Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Arifin MPD, mahasiswa PPKN PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Widya Dharma Klaten dengan nomor UKG 2001819083. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, akan melaksanakan pembelajaran dengan moda daring dengan materi di bab 2 KD3, yaitu dinamika pelanggaran hukum. Berikut materi pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang anak-anaknya. Siang Pak. Merdeka. Pancasila. NKRI. Siapa kita? Indonesia. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai pada siang hari ini, silakan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak semuanya, pada pertemuan siang hari ini, siapa yang tidak hadir atau hadir semua? Orija Pak. Orija apa? Sakit atau apa? Sakit Pak. Ya, baik, mudah-mudahan Orija ya disembuhkan secepatnya dari sakit dan bisa bersekolah lagi ya melalui pelajaran daring ini. Amin. Baik, ya. Bagaimana untuk jaringan internetnya anak-anak? Ada Bagus nggak? Pak. Aman Pak. Alhamdulillah ya. Bagaimana gambar Bapak ini, kelihatan nggak wajah Bapaknya, jelas nggak? Jelas Pak. Ya. Baik, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pada siang hari ini, pembelajaran siang hari ini kita dalam keadaan sehat semuanya ya. Baik, anak, kelihatan gambarnya? Kelihatan Pak. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ya. Adapun tujuan pembelajaran pada siang hari ini di KD3 bab 2 yaitu diantaranya 1, peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan penuh tanggung jawab dengan benar ya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perilaku jujur dalam praktik dinamika pelanggaran hukum di tengah masyarakat dengan penuh tanggung jawab dengan benar. 3, peserta didik dapat menjelaskan data dari berbagai sumber dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap dinamika pelanggaran hukum dengan benar. 4, peserta didik dapat menelaah dinamika pelanggaran hukum di Indonesia dengan benar. Yang kedelapan, tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil evaluasi dinamika pelanggaran hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia dengan baik dan benar. Ya, berikut kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ya. Di mana kompetensi dasar 1.2 itu menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu 1.2.1 menyesuaikan perilaku orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di KD yang kedua, titik 2 yaitu
berperilaku jujur dalam praktik dinamika pelanggaran hukum di tengah masyarakat. Indikator pencapaian kompetensinya 2.2.1 yaitu menunjukkan perilaku jujur dalam praktik dinamika pelanggaran hukum di tengah masyarakat. Baik, anak-anak masih ingat di materi minggu lalu tentang apa? Peran lembaga penegak hukum. Peran lembaga penegak hukum. Di antaranya peran lembaga penegak hukum apa saja? Kepolisian, Ya, jaksa, terus? Kehakiman pangan. Ya, benar. Ya, baik. Ya, kita lanjut peta konsep ya. Peta konsep tentang dinamika pelanggaran hukum di antaranya kita akan membahas ya. Pertama, faktor terjadinya pelanggaran hukum. Yang kedua, berbagai kasus pelanggaran hukum. Ketiga, faktor terjadinya pelanggaran hukum. Dan keempat, peran serta masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Saya jelaskan yang menjadi tugas pokok kepolisian. Siapa? Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ya, betul ya. Nah, sehingga peran lembaga penegak hukum baik peran kepolisian, peran kejaksaan, peran hakim, peran advokat, dan peran KPK tentunya ini adanya keterkaitan di materi KD3 ini yaitu tentang dinamika pelanggaran hukum. Baik, ini masih terlihat ya gambarnya jelas anak-anak? jelas Pak. Ya, mudah-mudahan di materi minggu lalu ya ada hikmahnya, ada manfaatnya, dan alhamdulillah kalau kalian masih ingat ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum ke materi inti tentang dinamika pelanggaran hukum, ya, kita bersama-sama ya menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, berikut lagu. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya, putus lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya, putus lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Selesai ya. Kita lanjut ya materinya. Pelanggaran hukum. Ya, di sini ya.
tentang pelanggaran. Apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran hukum? Ya, pelanggaran hukum disebut juga dengan perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Atau pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Baik, ya di sini tentang pelanggaran hukum. Berikut di sini akan Bapak tayangkan tentang jenis pelanggaran hukum yang terjadi terutama di dalam lalu lintas ya, di jalan raya. Baik, simak anak-anak ya. Bisa kelihatan ini? Bisa Pak. Ya, baik. Nanti ya gambar yang akan video yang akan Bapak tayangkan, nanti kalian coba simpulkan apa sih dari video tayangan berikut ini. Baik, silakan simak video berikut ini. Setiap pagi di hari kerja, kepadatan arus lalu lintas selalu terlihat di Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat. Padatnya kendaraan bermotor menyebabkan antrian yang cukup panjang di masing-masing jalur. Situasi inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang tidak mau tertib. Para pengendara yang lalai ini memilih melanggar hukum demi kepentingan sendiri. Padahal perilaku buruk ini dapat menyebabkan kecelakaan yang juga akan menimpa orang lain. Salah satu pelanggar yang sering terjadi di wilayah ini adalah aksi para pengendara roda 2 yang tidak mau mengantri di jalurnya. Akhirnya mereka pun menyerobot lewat jalur lain. Salah satunya pengendara roda 2 ini. Pagi Pak, mohon ganggu perjalanannya, ada surat-suratnya, SNK? Kenapa? Enggak bawa apa-apa. Nah ini motor siapa? Taunya ini motor bosmu dari mana? Ya. Kalau ini motor bosmu ini dari mana? Dari saya Pak. Nah sekarang begini, kamu kan ada pelanggarannya nih, ya kan? Motormu tidak boleh lurus ke sini, harus ke kiri ya. Jadi saya tahan dulu motornya, ya. Nanti motor ada di lapangan Banteng ya. Nanti kamu bawa STNK. Mas, sini. Ada KTP-nya? KTP? Ini saya kan buru-buru sama bos saya, jadi saya nggak bawa apa-apa kan. Buru-buru sama bosnya nggak bawa surat. Buru-buru mau kemana? Itu mau apa? Ke material. Kemana? Mau ke material. Ke material? Yang beli sampai buat itu apa? Berarti bayarnya pakai apa kalau ke material nggak bawa dompetnya? Ya, nggak bawa dompet, bawa itu. Oh, alah. Namamu siapa? Namamu siapa? Bukan ntar dulu. Namanya nggak ada nama ntar dulu. Saya sini. Kamu nggak akan bisa nyari loh. Tuh Pak, bentar dulu Pak, ngurung waktu terus. Seperti itu. Karena ini sudah dibuat tilang. Mau nggak mau tetap SNK-nya yang kami tahan. Akibat kelalaian yang dibuat pengendara dan surat-surat kendaraan yang tidak lengkap, motor pengendara harus disita. Ya, Walau ini banyak petugas yang berjaga, tetap saja ada pengendara yang melanggar aturan. Lain halnya Nah, ini dengan gadis kasus remaja pertama, ini kasus kedua ya. Ia mencoba mengelabui petugas dengan menurunkan penumpangnya yang tidak menggunakan helm. SNK. Jangan ada polisi penumpangnya diturunin. Ya, kasihan teman. Udah sini Mbak, naik lagi nggak apa-apa. Suruh naik lagi. Iya, tetap kan jalan raya. Ada SIM-nya? Nggak mau bikin, Pak. Harusnya bikin SIM dulu, baru naik motor ya. Ya, Bapak. Damai gitu. Nggak bisa, Mas. Kita kan lagi perang.
Assalamualaikum Pak, mohon maaf mengganggu perjalanannya. Ada suatu Nah, ini kasus yang ketiga ya, pengendara mobil. Pengendara motor. Pengendara roda 4 yang membadal pun tak luput dari sanksi tilang. kurang lebih ancaman maksimalnya 500. Para pengemudi ini tidak sabar mengantri dan memilih masuk yang lurus. Kau bukan kepentingan sendiri. Bisa kalian lihat di tayangan video pembelajaran tadi tentang kasus pelanggaran hukum ya. Sebelum Bapak lanjut silakan teman-temannya atau rekan-rekannya jika ada yang mau menanggapi tentang penjelasan apa dari tayangan video tadi ketiga kasus tadi, silakan. Saya Pak. Ya silakan Sofyan Triharso. Iya Pak. Pengendara yang sedang diberhentikan oleh polisi tadi itu melanggar peraturan. Seperti dalam video yang bisa kita lihat, pengendara tidak bisa menunjukkan identitas dan surat-surat pada saat pihak polisi menanyakannya. Hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran lalu lintas karena kita tidak tahu untuk kendaraan dia atau kendaraan dengan mortal. Terus yang kedua, pelanggar yang saya lihat adalah pelanggar yang tidak memakai helm. Padahal jika terjadi kecelakaan, kepala adalah daerah vital manusia yang bisa menyebabkan gegar otak hingga kematian, Pak. Ya betul. Kemudian di kasus berikutnya siapa? Silakan. Ya atau yang lain berpendapat tentang tiga tayangan tadi, silakan. Selain Sofyan Triharso, tidak ada. Ya, baik. Kalau Bapak lihat dari kasus tadi ya dikaitkan dengan materi minggu lalu dan sekarang ya tentang dinamika pelanggaran hukum. Tentunya minggu yang lalu Bapak pernah menyampaikan tentang peran lembaga penegak hukum di antaranya kepolisian ya. Kepolisian di antaranya tadi tugasnya ya melayani, mengayomi serta melindungi masyarakat. Walaupun secara umum tugas kepolisian yaitu menegakkan supremasi hukum dan menegakkan hak asasi manusia. Jadi tentunya jelas keterkaitan di KD yang kedua minggu yang lalu dengan KD ketiga minggu ini tentunya sangat erat sekali ya, terutama dari segi masalah-masalah ataupun dinamika pelanggaran hukum ya seperti itu. Baik, kita lanjut ke presentasi tentang pembagian tugas ya. Terlihat, masih terlihat gambarnya anak-anak? Masih Pak. Ya baik. Ya. Sebelum lanjut ke materi ini Bapak sesuai dengan tugas dari minggu yang lalu ya, yaitu tugas presentasi kelompok, di mana kelompok 1 nanti akan mempresentasikan materi faktor terjadinya pelanggaran hukum, kelompok 2 yaitu berbagai kasus pelanggaran hukum, dan kelompok 3 sanksi pelanggaran hukum. Dan di kelompok 4 yaitu akan mempresentasikan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Baik, silakan nanti siap-siap kelompoknya ya untuk mempresentasikan ya perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di lingkungan baik keluarga, sekolah, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Ada yang mau menjelaskan atau mencoba? Ya silakan, Nana. Saya Pak. Nah silakan. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurida. Saya akan menjelaskan tentang perilaku yang mencerminkan kepatuhan hukum yang berlaku di lingkungan keluarga. Ya. Yang pertama itu contohnya mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak dan adik, melaksanakan aturan yang dibuat oleh keluarga, dan orang tua tidak memukuli anak-anaknya atau berbuat kekerasan sebab bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak. Kelompok 1, kelompok 2, 3, atau 4 boleh diacak dulu ya, dan nanti seperti biasa setelah presentasi siapkan pertanyaan terhadap kelompok-kelompok lainnya. Baik, kalau yang sudah siap silakan. Saya Pak. Ya, Agas Agita silakan. Perkenalkan, nama saya Agus Sapita Basuni. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan tentang faktor terjadinya pelanggaran hukum. Di sini faktornya ada 2, ada faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal ada kurangnya rasa menghargai, adanya sikap egois, kurangnya kesadaran tentang hukum, dan sifat sombong. Untuk faktor eksternal itu lingkungan pergaulan,
kurang tegasnya penegak hukum, perkembangan teknologi, dan pengaruh ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agas Abita. Baik, sekarang sesi pertama presentasi saja dulu ya dari kelompok, nanti sesi kedua baru sesi tanya jawab. Silakan kelompok berikutnya yang mau sudah siap atau presentasi. Saya dari kelompok 2 izin presentasi tentang berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang negara hukum. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan yang merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati negara. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Misalnya, contoh-contohnya di dalam lingkungan sekitar, seperti di dalam lingkungan keluarga ada mengabaikan perintah orang tua. Kemudian ada di dalam lingkungan sekolah, diantaranya ada mencontek halangan dan pas sekolah terlambat dan bolos mengikuti pelajaran. Kemudian ada di dalam lingkungan masyarakat, diantaranya adalah mangkir dari tugas ronda malam, ada tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, kemudian ada main hakim sendiri dan yang lain-lain. Sedangkan dalam lingkungan bangsa dan negara, diantaranya adalah tidak memiliki KTP, tidak memiliki SIM, dan yang lain-lainnya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Baik, ya itu dari kelompok 2. Silakan kelompok berikutnya yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Lolita Winata, mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan sanksi pelanggaran hukum. Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukuman, aturan, atau perintah. Di Indonesia dikenal sekurang-kurangnya 3 jenis sanksi hukum, yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Yang pertama, sanksi pidana, suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Hukum pidana dibagi menjadi 2, yaitu hukum pidana pokok yang terbagi menjadi hukum mati, hukum penjara, hukum kurungan, hukum denda, hukum tutupan. Selanjutnya hukum pidana tambahan yang terdiri atas pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Selanjutnya sanksi perdata, yaitu bentuk sanksi hukumannya dapat berupa kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diperintahkan oleh hakim, hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Selanjutnya sanksi administratif. Sanksi administratif dapat diartikan sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Rania Lolita. Baik, berikutnya silakan satu kelompok lagi. Saya, Pak. Ya, silakan Wiwi Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Waalaikumsalam Kartini. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Kartini, perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang peran serta masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk yang pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Kemudian, ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, seperti disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan menciptakan keselarasan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi pertama sudah dipaparkan ya, presentasikan materi-materi perwakilannya. Kita lanjut ke sesi kedua. Sudah siap, Nana? Sesi tanya jawab? Sudah, Pak. Sudah, baik. Sudah, silahkan ditanyakan dari kelompok yang satu ke kelompok yang lainnya ya.
Waduh. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Silakan. Saya Farhanfawas Alamsyah, mewakili kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok 1. Apa saja faktor penyebab pelanggaran hukum dan mohon dijelaskan Pak. Ya silakan. Kalau sudah bisa menanggapi pertanyaan dari Farhanfawas Alamsyah, silakan. Untuk menjawab. Silakan. Saya Andi Todil Rangga dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari Farhanfawas. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum ada 2. 1. Faktor internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam diri manusia pelanggaran hukum. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor dari luar diri manusia yang mendorong seorang atau sekelompok melakukan pelanggaran hukum. Ya, baik. Terima kasih Anggito ya. Cukup baik ya. Terima kasih. Selanjutnya silakan yang belum bertanya. Saya izin bertanya. Ya, silakan Dewi Putri Maharani. Ke kelompok mana nih pertanyaannya? Ke kelompok 2. Ya, siap kelompok 2 nih pertanyaan dari Dewi Putri. Nah, untuk menjadi seorang advokat itu pasti ada syaratnya kan? Aja sih syarat untuk menjadi seorang advokat dan diatur dalam pasal berapa? Ya, kelompok 2 silakan ya jika sudah siap menjawab. Ya Pak. Ya, Misa Nandengan, silakan. Ya, izin menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Jadi untuk menjadi salah satu persyaratan advokat tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003. Adapun persyaratannya yaitu 1. Merupakan warga negara Republik Indonesia. 2. Bertempat tinggal di Indonesia. 3. Tidak bersatu sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. 4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. 6. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. 7. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. 9. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. 8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, serta berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Sekian dari saya. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana Dewi Putri Maharani dengan jawaban Misa Nandengan? Iya Pak, paham. Cukup puas ya. Baik, selanjutnya silakan yang masih ada mau ditanyakan ke kelompok yang lainnya. Silakan. Saya Pak. Ya, Sarah Kamila, silakan Sarah. Ya Pak. Saya Sarah Kamilia Latifah Zahra dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Kenapa hukuman koruptor itu ringan ya Pak? Ya, silahkan kelompok 3 ya. Iya Pak. Kelompok 3 kalian sudah siap dengan jawaban, boleh silahkan. Saya Pak mau jawab. Ya, Najwa Sepina, silakan. Saya Najwa Sepina Inaya, perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan saya dari kelompok 4. Kenapa hukuman koruptor itu ringan di Indonesia? Karena menurut Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch, Bapak Emerson Yunto, hukum koruptor di Indonesia itu ringan karena hakim pengadilan lebih suka menggunakan pasal dengan hukuman yang rendah. Ketika jaksa menuntut tersangka dengan pasal 2 dan 3, kemungkinan besar hakim akan memilih pasal 3, yaitu dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Hingga banyak koruptor yang dijatuhi hukuman rata-rata itu selama 2 tahun saja. Selain itu, hukuman hanya berupa penjaraan, tidak mengizinkan pelaku korupsi. Dalam beberapa kasus, hakim pernah menjatuhkan hukum uang pengganti kepada para koruptor.
Tetapi hukuman uang pengganti itu bisa diganti dengan subsidi pemenjaraan. Dan pada akhirnya koruptor pun lebih memilih dipenjara daripada mengganti uang pengganti. Para koruptor juga masih bisa dapat menjabat publik dan masih mendapat pensiun walaupun berstatus terdakwa, sehingga para koruptor tidak merasakan efek jerahnya. Maka dari itu, kita berharap pengadilan dapat menghukum koruptor sebesar-besarnya, seberat-beratnya, karena membawa kerugian yang banyak bagi rakyat dan negara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana Sarah Kamila dengan jawaban dari Najwa Syafina? Iya Pak, sudah Pak. Paham Pak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya. Baik, anak-anak. Masih ada yang bertanyakan kembali tidak? Izin bertanya Pak. Silakan. Nama saya Muhammad Jaska Satria Wardana dari kelompok 3. Ya. Izin bertanya pada kelompok 4. Boleh. Apa saja contoh peran serta masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum? Ya, terima kasih Jaska. Silakan. Saya Pak menjawab bagus. Ya, Bagus Ridho, silakan menjawab dari pertanyaan Jaska. Contohnya dengan melakukan kegiatan ronda malam dan melaksanakan kegiatan kerja bakti hingga gotong royong. Ya. Bagaimana Jaska Wardana dengan jawaban Bagus Ridho? Cukup Pak, terima kasih. Cukup. Baik. Baik, masih ada lagi? Baik, masih ada tidak? Nggak ada Pak. Tidak ada. Baik, jika tidak ada ya, alhamdulillah pertemuan pada siang hari ini ya, termasuk presentasi kelompoknya berjalan dengan lancar, dan jaringan WiFi ataupun internetnya alhamdulillah ya, karena cuaca mungkin cerah pada saat itu siang hari ini ya. Baik, dari materi bab 2 KD3 dinamika pelanggaran hukum ya, akan Bapak simpulkan, atau sebelum Bapak simpulkan silakan di antara kalian siapa yang mau akun coba atau untuk memberanikan diri untuk menyimpulkan pembelajaran tentang dinamika pelanggaran hukum pada pertemuan siang hari ini. Silakan. Saya Pak. Ya, siapa? Rida Hafizah. Ya, coba bagaimana menurut Rida Hafizah kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini? Silakan. Iya Pak. Dengan adanya meeting ini, saya dan teman-teman bisa mengetahui faktor-faktor terjadinya pelanggaran hukum, sanksi-sanksi pelanggaran hukum, dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Juga dapat mengetahui contoh kasus-kasus pelanggaran hukum yang dapat kita hindarkan dari kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih ya Rida Hafizah telah memberanikan diri menyimpulkan luar biasa ya. Bapak acungkan jempol ya, karena untuk menyimpulkan materi itu tidaklah mudah, membutuhkan pemikiran ya yang luar biasa ya. Ini berarti pemikiran yang hot ya untuk Rida Hafizah ya. Baik, jadi pada pertemuan siang hari ini ya, kalau kita petik dari materi tentang dinamika pelanggaran hukum, bahwa kita sebagai warga negara, apalagi kita sebagai siswa ya, tadi berbagai jenis pelanggaran di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan bangsa dan bernegara ya, kita harus taat ya terhadap peraturan hukum yang berlaku. Karena kalau kita melanggar ya tentu secara pribadi dan psikologi itu akan merasa bersalah. Tadi apa yang menjawab bahwa ketika naik kendaraan bermotor tidak mengenakan helm, begitu di depan ada polisi, nah ini perasaan bersalah akan muncul ya kan. Nah seperti itu ya. Jadi secara psikologi aspek-aspek diri yang positif itu selalu lahir ya, dan selalu ya mengalahkan yang negatif. Jadi rasa bersalah itu pasti akan selalu ada. Nah, jadi dari pelanggaran berbagai jenis pelanggaran di jalan umum tadi, lalu lintas, tentunya jangan sampai kita seperti itu gitu. Intinya sebagai warga negara yang baik, civic good government, dan civic good governance tentunya harus betul-betul ya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apalagi dalam negara 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara
hukum, apalagi yang diperkuat dengan pasal 27 ayat 1, yaitu apa? Segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Baik anak-anak, ya pada pertemuan hari ini coba Bapak ingin mengetahui lah tentang kritik dan saran, bagaimana tentang pembelajaran hari ini yang Bapak sampaikan, yang Bapak berikan, baik dari segi penampilan Bapak, di layar Bapak, kata-kata Bapak ya, atau kalimat-kalimat yang disampaikan khawatirnya belum bisa dipahami atau bahkan kalian belum mengerti, ya nanti boleh disampaikan ya. Ini tentunya untuk perbaikan pembelajaran Bapak di pembelajaran berikutnya atau di masa yang akan datang seperti. Silakan. Saya Pak. Ya silakan. Agas Abita. Kalau menurut saya udah, ya Pak. Kalau menurut saya udah cukup jelas Pak, baik dari materi atau dari penampilan Bapak, udah cukup jelas. Tidak ada kendala Pak. Ya, baik. Jika tidak kendala, Bapak ucapkan terima kasih ya kepada lainnya ya yang telah berpartisipasi memberikan ide pemikiran gagasan pada pertemuan pembelajaran siang hari ini ya. Baik, selanjutnya yaitu Bapak akan berikan tugas evaluasi ya, di mana di buku paket itu di halaman 70 dan 71 ada ya pilihan ganda yang A itu ya, pilihan ganda yang terdiri dari 15 soal dan yang B-nya yaitu esai ya 10 soal. Kemudian yang ketiganya jangan lupa kalian cari masalah yang ada atau dinamika pelanggaran hukum ya yang terjadi di lingkungan tempat kalian berada ya. Minggu depan Bapak akan mengoreksinya. Siap bagaimana? Siap Pak. Ya, Pak. Baik. Kemudian jangan lupa di buku modul juga ya, itu penilaian akhir semester dikerjakan yang terdiri dari 35 soal pilihan ganda ya di buku modul ya. Iya Pak. Baik, berikutnya ya selain di buku modul ya, coba untuk materi minggu depan ya, insya Allah jika tidak ada halangan ya, kita akan melanjutkan ke bab 3 ya. Tapi Bapak instruksikan kepada kalian karena sebentar lagi ya kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Bapak mohon kalian menyisihkan waktu, kemudian mainnya mulai dikurangi dan sisihkan waktunya kurang lebih 2 minggu lagi ya. Pembelajaran penilaian akhir semester, kalian persiapkan diri ya dengan belajar semaksimal mungkin, istirahat yang banyak, jangan banyak mainnya, apalagi di era pandemi saat ini ya, betul-betul dibatasi ya seperti itu. Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan kembali, akan Bapak akhiri, silakan. Enggak ada Pak. Tidak ada Pak. Jika tidak ada, cukup ya, bisa dipahami ya dari pembahasan materi tentang dinamika pelanggaran hukum. Bisa Pak. Bisa Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, untuk menghemat waktu, Bapak kembalikan lagi kepada KM untuk mengakhiri atau berdoa. Ya, silakan KM. Baiklah teman-teman, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Pancasila. Merdeka. NKRI. Siapa kita? Indonesia. Indonesia.